Topik pembahasan. Yang pertama pendahuluan, yang kedua topik pertama, selanjutnya topik kedua, topik ketiga, lalu kesimpulan materi. Pendahuluan. Proklamasi 17 Agustus pada tahun 1945 belum mengakhiri perjuangan karena Belanda berusaha kembali berkuasa. Untuk mempertahankan kemerdekaan, Indonesia menempuh dua jalur sekaligus pada tahun 1945 sampai 1949. Perlawanan bersenjata di berbagai daerah dan perjuangan diplomasi lewat perundingan. Perpaduan perang dan meja perundingan inilah yang akhirnya mengantarkan Indonesia pada pengakuan kedaulatan penuh akhir 1949. Topik pertama, rangkaian Perjanjian Linggarjati. 1. Perjanjian Linggarjati 15 November 1946. Ini adalah langkah diplomasi besar pertama setelah proklamasi. Perundingan dilakukan di Linggarjati, Jawa Barat. Isi utama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Pembentukan negara federal yang disebut Republik Indonesia Serikat atau disingkat dengan RIS. RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai kepala uni. Dampaknya, di satu sisi Indonesia mendapatkan pengakuan internasional, di sisi lain wilayah Indonesia menjadi sangat sempit yang memicu pro dan kontra di dalam negeri. Topik kedua, agresi militer Belanda ke-1, 21 Juli 1947. Diplomasi Linggarjati gagal karena perbedaan penafsiran. Belanda kemudian meluncurkan operasi produk yang kita kenal sebagai agresi militer 1. Tujuan Belanda yaitu untuk menguasai sumber daya alam di Jawa dan Sumatera, perkebunan dan minyak, serta menghancurkan kekuatan TNI. Dan ada juga respon dunia, yaitu agresi ini memicu kemarahan internasional. India dan Australia membawa masalah ini ke Dewan Keamanan PBB. PBB kemudian mengeluarkan resolusi gencatan senjata. Topik ketiga, peran Komisi Tiga Negara atau disingkat dengan KTN sebagai tingkat lanjut atas konflik yang memanas. PBB membentuk Committee of Good Office for Indonesia yang lebih dikenal sebagai Komisi Tiga Negara KTN. Anggota KTN yaitu Australia dipilih Indonesia diwakili oleh Richard Kirby, Belgia dipilih Belanda diwakili oleh Paul van Zillen, Amerika Serikat sebagai pihak netral diwakili oleh Frank Graham. Peran utama KTN bertugas sebagai mediator untuk menghentikan kontak senjata dan membawa kedua belah pihak kembali ke meja perundingan. Hasil kerja KTN nantinya membuahkan perjanjian Renville 1948. Terakhir, kesimpulan. Periode ini menggambarkan dinamika perjuangan Indonesia yang berubah-ubah antara diplomasi dan konflik. Perjanjian Linggarjati 1946 memberi pengakuan awal dari Belanda atas Indonesia, tetapi wilayahnya terbatas sehingga menimbulkan perdebatan. Perbedaan penafsiran membuat perjanjian gagal dan memicu agresi militer Belanda I tahun 1947. Tekanan dunia internasional kemudian mendorong PBB membentuk Komisi Tiga Negara atau KTN untuk menengahi, sehingga Indonesia dan Belanda kembali ke jalur perundingan. Dan berikut adalah gambar-gambar peristiwa pada saat kejadian tersebut.